Coba jujur deh, berapa kali kamu pernah duduk anteng di ruang tamu, tiba-tiba diserbu dengan pertanyaan yang sakti mandraguna. Kamu kok belum nikah juga? Nunggu apa sih? Jangan milih-milih loh nanti keburu tua. Seolah-olah hidup ini lomba estafet dan kamu telat nyerahin tongkat nikah ke generasi berikutnya. Padahal kamu tuh cuma lagi ngopi aja loh. Lebih parah lagi, kamu udah kerja keras, kamu udah mandiri, udah bahagia, tapi tetap dianggap belum lengkap. Cuma gara-gara satu hal. Apa itu? Ya, belum menikah. Loh, kamu kan cakep, mapan, soleh, soleha. Kok belum nikah? Mungkin karena nikah itu bukan puncak prestasi hidup saya, Bu. Mungkin karena saya pengen hidup tenang dulu tanpa drama yang gratisan. Mungkin juga saya sadar satu hal yang sering orang lupa. Nikah itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab yang gila-gilaan. Masalahnya, kita hidup di tengah masyarakat yang lebih takut lihat orang bahagia sendiri daripada lihat orang menikah tapi menderita diam-diam. Nikah tuh dianggap normalisasi sosial. Udah kayak update sistem wajib. Umur 25 menikah, umur 30 punya anak, umur 35 cicilan rumah, umur 40 lelah batin. Kalau kamu nggak ikut skema itu, kamu dianggap nyeleneh. Bikin orang kepo, bikin tetangga gatel untuk nyinyir sambil nyiram tanaman. Loh, dia itu kenapa sih? Jangan-jangan udah tua tapi masih betah sendiri. Jangan-jangan padahal apa nggak mungkin orang betah sendiri itu karena hidupnya udah nyaman? Karena dia tahu nikah itu bukan pelampiasan, tapi kerjasama dua orang dewasa. Dan bukan semua orang di sekelilingmu itu dewasa. Karena, hey, nikah itu bukan cuma hari H. Nikah itu hari-hari berikutnya. Bukan cuma soal gaun pengantin putih dan upload foto estetik di Instagram. Tapi soal bangun pagi dalam keadaan capek, tapi tetap harus nyiapin sarapan. Ribut gara-gara cicilan motor. Bingung karena beda pola asuh anak. Belum lagi mental load, ekspektasi keluarga besar, dan hilangnya waktu me time. Dan jujur ya, banyak banget orang yang sebenarnya nggak siap nikah. Mereka cuma pengen validasi, pengen dianggap berhasil, pengen bikin mantan nyesel. Lalu beberapa bulan kemudian, kok rasanya kayak sendiri ya walaupun udah nikah. Yap, karena menikah bukan solusi dari rasa sepi. Kadang malah sepi yang punya partner. Lucunya, tekanan untuk nikah itu kadang lebih besar daripada tekanan buat nyari kerja. Coba deh, orang bisa sabar kamu pengangguran selama 3 tahun. Tapi, kalau kamu belum nikah, 1 tahun aja di atas 25, langsung jadi bahan bahasan di arisan keluarga. Itu sih mbak, katanya kerja sih, tapi nggak ada kabar nikah ya? Loh, jangan-jangan karirnya doang yang jalan. Seolah-olah menikah itu KPI pribadi dan kamu gagal perform. Padahal faktanya banyak orang yang nikah karena takut dibilang aneh. Karena takut
takut jadi omongan karena mikir, ya daripada sendirian. Tapi hasilnya banyak yang nyesel karena nggak benar-benar kenal sama pasangannya. Banyak yang kehilangan diri sendiri demi kelihatan normal. Nikah biar nggak dibilang gagal, pada akhirnya justru bikin hidup makin gagal. Boleh kok kalau kamu milih untuk menikah, tapi pastiin ya karena kamu itu benar-benar pengen. Bukan karena desakan, bukan karena panik, dan apalagi bukan karena takut tetangga yang nyinyir. Dan kalau kamu memilih untuk tidak menikah, itu juga boleh banget. Itu bukan dosa, itu bukan kutukan, itu bukan gak laku, tapi itu adalah pilihan sadar dari orang yang tahu apa yang dia butuhin dalam hidupnya. Jangan nikah cuma karena kelihatan biar sama kayak orang lain. Karena hidup kita bukan template. Jadi, kalau kamu lagi duduk di pesta keluarga, lalu ada yang nanya lagi, kapan nyusul nikah? Coba senyum dan jawab, kalau udah siap berbagi hidup, bukan cuma foto undangan. Atau lebih simpelnya, aku nggak buru-buru, aku lagi sibuk bahagia dulu aja. Ingat ya, kebahagiaan itu bukan piala. Dan kamu nggak harus ikut lomba yang nggak kamu ikuti. Kalau kamu relate sama isi video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Biar makin banyak yang sadar kalau hidup itu nggak harus seragam. Dan nikah itu bukan satu-satunya jalan menuju bahagia.